Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Winatari 200111120 dari kelas reguler manajemen 2A Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini saya akan menjawab kuis mata kuliah Kewirausahaan Islami. Yang pertama, jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu, riba dalam Islam dilarang atau haram karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan, tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sementara pada riba hanya berorientasi pada keuntungan semata. Persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan, bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Dalam Al-Quran, jual beli dan riba disebut dalam satu ayat dengan penyebutan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, jelaskan hukum jual beli. Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah atau boleh, wajib, haram, dan madud atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral karena bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung latar belakangnya. Seseorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa, hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi al-ibahah. Sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Sementara argumen Abdul Ar-Rahman tentang wajib jual beli jika penjual atau pembeli didasarkan untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya, seorang harus menjual atau membeli makanan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Abdul Ar-Rahman selain membangun argumen dengan logika, juga diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari. Adapun jual beli menjadi sunnah jika seseorang bersumpah untuk menjual sesuatu barang dan tidak membuat bahaya terhadap dirinya, maka hukum menjual atau membelinya sunnah. Yang ketiga yaitu jelaskan rukun jual beli. Abu Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighot, akid, maqud alaih. Jumlah 6 ini dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya ada 2. Misalnya sighot, di dalam sighot ini ada 2, yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid atau orang yang akad, di dalamnya terdiri dari menjual dan pembeli. Juga ma'ud alaih atau barang yang diperjualbelikan, di dalamnya ada 2, yaitu memberi dan menerima. Yang keempat yaitu jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Menurut Abdul Ar-Rahman, sebelum membahas jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, langkah awal yang ditempuh adalah menjelaskan terlebih dahulu definisi jual beli secara harfiah. Komentarnya, jual beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau muqabilat syai bi syai. Adapun definisi jual beli menurut fuqaha yang dikutip oleh Abu Rahman adalah menukarkan sesuatu dengan harga. Pemahaman ini didasarkan pada firman. Abdul Ar-Rahman memasukkan pendapat ulama 4, baik dengan sependapat maupun yang sembarangan. Imam Hanafi, seorang muhtazid muhlaq yang terkenal dengan mazhab rasional dan latar belakang seorang pembisnis, sejak awal sudah mengatakan demikian dan diikutip oleh Abdul Ar-Rahman. Dalam hal ini juga Abdul Ar-Rahman mengutip komentar yang di seberangan yang diutarakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Tambahan yang kedua, imam ini mengatakan bahwa esensi dari jual beli adalah tukar-menukar. Menurut Abdul Ar-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibadah boleh, wajib, haram, dan mahdud atau sunnah.
Menurut Ar-Rahman juga dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, maqud alaih. Jumlah 6 ini dipahami olehnya karena setiap satu rukun ini pada dasarnya ada 2. Kemudian telah sepakat para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang mukhalaf yang tidak dipaksa hukumnya sah. Hal ini tentu berbeda jika jual beli dilakukan oleh para orang belum mukhalaf. Pada hal ini, ulama saling bersilang pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya mengatakan tidak sah jual beli dilakukan oleh orang yang belum mukhalaf. Hal ini didasarkan pada nas Al-Quran. 19 pendapat ini tidak sejalan dengan Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang menyatakan sah jika anak tersebut sudah pintar di umur 20 tahun. Tambahannya, anak yang masih kecil tetapi sudah pintar jika melakukan transaksi dengan seizin orang tuanya atau walinya dinyatakan sah. Itu menurut Abi al-Muhawib Abdul al-Wahhab bin Ahmad bin Ali an-Nasir. Kemudian selanjutnya, dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada manfaatnya. Yang kedua, suci. Dengan demikian, secara umum barang yang tidak ada manfaat dan najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Kemudian, barang yang muntajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud muntajis adalah benda suci kena najis. Misalnya buah kopi dimakan luwak. Kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur, tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Yang kelima yaitu jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan diperjualbelikan. Secara umum, barang yang dijual harus memenuhi syariat Islam, seperti suci, bermanfaat, tidak berupa benda najis atau haram, karena barang yang secara zatnya haram dilarang untuk diperjualbelikan. Contohnya yaitu bahan pokok makanan, minuman, pakaian, barang yang halal, artinya barang tersebut ada wujudnya dan jelas transaksi jual belinya. Sekian jawaban kuis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.